Aset tetap itu wajib hukumnya teman-teman untuk kita susutkan. Kenapa? Ya karena kita pakai untuk produksi, ya kan? Logikanya aja deh, kita beli pickup sekarang 120 juta. Apakah tahun depan juga nilainya bakalan tetap sama 120 juta? Pasti beda dong ya, pasti akan ada penurunan. Hold up. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ica di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai definisi terkait dengan aset tetap berdasarkan PSAK 16. Oke, stay tune. Pokok bahasan kita, pokok sharing kita pada video YouTube kita kali ini adalah definisi aset tetap, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Semuanya itu berdasarkan PSAK 16 yang aku rangkum dengan bahasa yang membumi ya teman-teman. Dan juga in the end kita akan membahas sedikit mengenai depresiasi. Oke, langsung aja. Apa sih aset tetap itu? Aset tetap ini adalah aset yang berwujud ya, harus berwujud, nggak boleh nggak berwujud. Kalau nggak berwujud ada akun sendiri, namanya aset tak berwujud ya. Kita bahas pada video yang berikut-berikutnya. Tapi kalau aset tetap ini harus memenuhi dua definisi. Yang pertama, dia dimiliki untuk digunakan kegiatan produksi ya atau kegiatan operasional dalam rangka memperoleh pendapatan ya. Syarat yang kedua, dia harus diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih kita sama-sama ada case ya, sama-sama beli coal diesel truck. Perusahaan A dia itu core bisnisnya adalah dealer truck. Perusahaan B core bisnisnya adalah produksi baju ya. Sama-sama nih harganya 120 juta nih, barangnya juga sama. Tapi di perusahaan A, karena dia niatnya ketika beli core diesel itu adalah untuk dijual lagi, berarti dia harus catat di mana persediaan karena tidak memenuhi persyaratan yang kedua ini. Diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode. Niat dia adalah jual. Namanya orang jualan secepat mungkin ya dijual. Kalau ada pembeli ya langsung dilepas aja gitu kan. Itu dicatat di persediaan. Nah, lain halnya dengan perusahaan yang B. Perusahaan yang B ini dia memang pakai itu truk untuk angkut-angkut barangnya, anter-anter dari outlet ke outlet. Memang untuk kegiatan produksi ya, menghasilkan pendapatan. Makanya kalau dengan perusahaan B ini, si truk coal diesel ini ditaruh atau dicatat sebagai aset tetap. Oke, next. Pengakuannya seperti apa? Nah, pengakuan ini cenderung terkait dengan biaya perolehan ya. Diakui apabila 1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa ke depan ya. Kayak di perusahaan B tadi, ya dia pasti dapat manfaat dong untuk nganter-nganter barangnya. Berikutnya, biaya perolehan itu dapat diukur secara andal. Loh, maksudnya diukur secara handal itu gimana? Contohnya gini teman-teman, case-nya ya tahun lalu. Itu ada salah satu klien aku, dia punya piutang yang outstanding itu sekitar 138 juta. Nah, terus piutang itu customer teman-teman. Customernya ternyata gulung tikar, nggak bisa bayar kepada klien saya ya. Outstanding piutangnya itu 120 juta yang tercatat di pembukuan klien saya. Dikasih lah nih udah pickupnya untuk kamu aja, kamu pakai. Oke, akhirnya klien saya bingung kan, ini pickup sama dia memang dipakai sih untuk kegiatan dia operasional sehari-hari gitu kan. Nah tapi dia bingung, ini saya harus ngakui sebagai aset tetap gimana? Harganya berapa? Saya nggak beli kok, ini saya dikasih kok. Sementara nilai piutang saya 100
38 juta. Sementara nilainya si pickup harga pasar itu sekitar 120 juta gitu kan. Nah, akhirnya dia bingung gitu. Nah, saran saya adalah supaya bisa diukur secara handal, yang pertama pakai appraisal, tapi itu kan ya lumayan mahal ya nyewa appraisal itu. Dia nggak mau mengeluarkan ekstra biaya. Ya udah, cara yang kedua kita kumpulkan iklan penawaran atas spesifikasi yang sama minimal 10. Di internet kan banyak tuh di marketplace tentang mobil-mobil bekas atau truk-truk bekas gitu ya. Lalu kita taruh harga rata-ratanya gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, misalnya kita membukukan atas atas pickup itu 120 juta, ya berarti ada dasarnya. Dari mana angka 120 juta ini berasal? Berikutnya, terkait dengan pengukuran aset tetap. Nah, aset tetap itu diukur berdasarkan biaya perolehannya yang meliputi yang pertama, harga beli, teman-teman. Ya, misal pickup itu beli ya 120. Nah, misal juga pickup itu ternyata tahunnya tahun lama, tahun 2000 misalnya. No, 120 berarti kan tetap harus ada biaya-biaya lagi ya, kayak biaya tune up, biaya ganti ban, biaya pasang AC, biaya mungkin karoseri gitu kan. Nah, itu semua bisa kita add atau kita tambahkan ke dalam harga perolehan. Jadi nanti dikasih hitungan nih, harga beli 120, ganti ban 4 juta, pasang AC 6 juta, karoseri 10 juta, di total berapa? Ada berarti yang kita bukukan itu adalah totalnya, teman-teman. Termasuk biaya kirimnya, biaya bongkarnya, pokoknya sampai aset itu bisa dipergunakan. Ya, makanya teman-teman harus jeli di sini. Berikutnya, pengungkapan. Pengungkapan ini kita gunakan ketika kita membuat yang namanya CHLK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, pengungkapan ini harus kita tulis dong ya, anything regarding to aset tetap itu. Yang pertama adalah dasar pengukuran yang digunakan. Yang kedua, metode penyusutannya. Kita pakai metode apa? Mau garis lurus kah, double decline kah, atau declining kah, atau unit produksi kah? Up to you ya, itu harus kita tulis di dalam CHLK-nya. Berikutnya, umur manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan. Itu informasi, teman-teman. Berikutnya, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutannya, ya. Nah, berikutnya keberadaannya di mana, dan yang paling penting adalah informasi apabila aset tetap itu dijaminkan. Itu dijaminkan di bank mana, jatuh temponya kapan, plafonnya berapa, nomor pinjamannya berapa, jatuh temponya kapan, ya, itu semua harus kita informasikan di dalam CHLK. Nah, sekarang kita ke topik penyusutan atau depresiasi, ya. Aset tetap itu wajib hukumnya, teman-teman, untuk kita susutkan. Kenapa? Ya, karena kita pakai untuk produksi, ya kan? Logikanya aja deh, kita beli pickup sekarang 120 juta. Apakah tahun depan juga nilainya bakalan tetap sama 120 juta? Pasti beda dong ya. Pasti akan ada penurunan gitu kan. Nah, oleh karena itu di dalam akuntansi kita pakai sistem yang namanya penyusutan ya. Penyusutan ini juga bisa ada kemungkinan karena rusak ya. Apabila misalnya nih pickup tersebut ternyata turun mesin, sudah rongsokan, udah nggak bisa dipakai lagi, ya udah kita susutkan semua, kita biayakan semua karena pada dasarnya sudah tidak bermanfaat lagi. Terus yang ketiga, mungkin juga penyebabnya adalah out of date. Out of date artinya adalah sudah tidak zaman lagi, sudah tidak lagi musim. Kayak contohnya adalah kamera. Ya, zaman saya SMP dulu, teman-teman, kamera itu pakai film. Dan kita tuh nggak bisa setelah moto terus lihat hasilnya seketika kayak kamera digital sekarang, itu nggak bisa. Ya, jadi harus dicetak dulu ke studio foto. Ya, nah. Menurut kalian, apabila suatu perusahaan masih menggunakan properti kamera Kodak itu sekarang, apakah masih relevan? Kan enggak ya, itu ya sudah out of date gitu loh. Jadi udah pasti kita pensiunkan lah ya kamera itu gitu ya. Terus berikutnya usang. Usang ini kalau memang sudah nggak zaman gitu. Contohnya kayak saya ngaudit salah satu hotel jaringan ya, multinasional teman-teman, bintang 5,
Di setiap negara itu pasti ada nama dia, hotel itu. Waktu saya ngaudit, mereka itu lagi mengganti TV tabung ke TV LED. Jadi dulu tuh TV-nya gede-gede gini teman-teman, tabung. Nah waktu itu tahun 2012, antara 2012-2013, antara itu teman-teman, mereka ganti ya 400 kamar itu diganti semua gitu. Nah itu juga harus kita susutkan apabila masih ada nilai penyusutannya. Tapi I believe waktu zaman itu TV tabung sudah nol dong, karena kan penyusutannya sudah habis gitu ya, masa manfaatnya sudah lama banget pasti. Oke teman-teman, sekian dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kita bakalan bahas di next video itu terkait dengan penyusutan ya, bagaimana cara ngitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan juga double declining ya. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini dan jangan lupa komen di bawah, di like. Dan kalau memang teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu lagi.